Ya, kita mulai. Jadi shalom lagi, juga nggak apa-apa. Ya, jadi kita tahu bahwa setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Bukan dari bawah ke atas ya. Jadi bukan dari manusia gitu, bukan. Tapi dari Tuhan. Kita udah tahu Tuhan Yesus yang turun dari atas juga. Diturunkan dari Bapa segala terang. Ya, nggak ada kegelapan. Ya, tidak ada perubahan. Artinya nggak mencela-mencele. Nggak nanti kita bicara berkat, di lain waktu bicara kutuk. Nanti kita bicara Tuhan penuh kasih, di waktu yang lain Tuhan murka, menghukum. Nggak seperti itu. Kalau Tuhan bilang aku adalah kasih, aku adalah kasih. Dan nggak ada bayar, freely. Nggak ada bayangan, dibilang bahkan bayangan karena pertukaran aja nggak ada. Jadi kita memiliki absolut mutlak. Kita terima kasih karunia yang cuma-cuma, freely. Ya. Karena dikatakan karena begitu Tuhan mengasihi kita, ya. Tuhan berikan, mengaruniakan anak yang tunggal. Yang tidak menyangkan anaknya sendiri tapi telah memberikannya kepada kita, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus. Yaitu cuma-cuma, sama-sama katakan cuma-cuma, gratis. Ya, jadi kita obey aja. Nah, obey itu bukannya tuntutan. Oh, ketaatan tuntutan. Pak Melki bilang ketaatan. Oh, kita begini. Tuhan itu mengarahkan kita karena kita jalan, move, mengarahkan kita ke right time, right place. Udah gitu aja. Ya, seperti orang Mesir kejar orang Israel, dan Israel menemukan jalan buntu di Red Sea atau di Laut Teberau. Ya, mereka udah bersungut-sungut, Musa pemimpin juga sampai berseru-seru kepada Tuhan. Ya, seolah-olah bertanya why gitu. Kenapa? Tapi Keluaran 14 ayat 15 ya bilang, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Ya, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Jadi bergerak, percaya, move. Padahal depannya laut loh. Nah, itu kalau Tuhan bilang jalan. Ya, urusan yang buka lautnya siapa? Ya Tuhan. Nah, itulah gambaran kehidupan orang Kristen, saudara. Jadi jangan bersungut-sungut, ya tapi kan depannya laut, kirinya gunung, kanannya gurun, di belakang ada orang Mesir udah mengejar-ngejar. Apa nggak ada kuburan di Mesir? Nggak ada gunanya ngomong begitu, saudara. Nggak di alam sama Tuhan. Ya, untung aja mereka dibawa kasih karunia melalui Musa. Ya, Tuhan bilang bergerak, berangkat. Sama-sama katakan move, bergerak, berangkat. Saya percaya, kalau saya percaya, karena dialami sendiri. Ya, Tuhan nggak akan biar gini. Enggak, Tuhan nggak ngomong apa-apa sama saya. Tuhan nggak menyediakan keuangan buat saya. Tuhan nggak menyediakan ini, nggak menyediakan itu. Saudara, nanti kita lihat burung pipit yang harganya seekor berapa? 2 duit ya. Kalau 2 ekor 5 duit. Apa 3 ekor 5 duit ya katanya. Atau terbalik ya. Dapat 5 ekor, 2 duit dapat 5 ekor maksudnya. Gratis 1. Ya, 1 duit dapat 2 ekor. Kalau 2 ya mestinya 4 kan, dapat 5. Itu aja diperhatikan. Makanannya, minumannya. Ya, bunga bakung di padang diperhatikan. Bajunya katanya. Berarti tubuhnya, hidupnya. Ya, jadi nggak ada gunanya bersungut-sungut, nggak perlu sama sekali. Ya bilang aja, Bapak terima kasih untuk makanan saya hari ini. Mana makanannya belum kelihatan? Pasti sampai. itu nggak mungkin nggak, saudara. Karena sekali lagi dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi telah menyerahkannya bagi kita. Cuma kita harus melangkah dong. Melangkahnya apa, Pak Melki? Ya melangkah itu tadi. Bapak, terima kasih untuk makanan saya hari ini. Saya percaya Tuhan sediakan. Itu namanya udah melangkah. Tiba-tiba dapat apa? Kring.
Gini. Oh ya kita pergi. Untuk apa? Untuk ambil berkatnya. Misalnya ya, itu udah 1001 macam cara. Nggak ada batasnya kalau Tuhan. Supranatural, sama-sama katakan. Ya, kreatif, mujizat itu adalah mujizat kreatif. Ya, mujizat yang supranatural. Nggak ada batasnya. Memang bertentangan dengan common sense, dengan atau apa tuh, akal sehat mungkin ya. Kok kesana sih? Kok ketemu itu sih? Kok begini, kok begitu? Ya, logika dunia mungkin bertentangan. Benar-benar bisa bertentangan, saudara. Ya, jadi tapi ya itu yang kita jalani. Ya, misalnya contohnya nih, waktu Yesus di kolam Bethesda ya, melihat orang lumpuh. Tuhan Yesus bilang gini, Yohanes 5 ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, Tuhan Yesus tahu, beliau udah 38 tahun berbaring di kolam Bethesda nungguin malaikat turun katanya di situ dan membuat air kolam Bethesda itu bergejolak gitu. Dan cuma satu yang sembuh. Siapa? Yang duluan. Ya, tapi dia bilang Tuhan Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, dan berkatalah ia kepadanya. Masih ditanya juga, maukah engkau sembuh? Nah, sama saudara, Tuhan Yesus sudah selesaikan semua di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kalau kita mau ya kita terima. Kalau kita terima, jangan hitung-hitungan dengan cara dunia. Nggak mungkin, udah tua. Apalagi kata dokter juga nggak bisa. Atau apalagi ngomong-ngomong dokter di pihak Tuhan ya, ingat ya. Tapi kan kadang-kadang orang-orang ngomong menilai berdasarkan pengetahuannya yang terbatas, berdasarkan pengalamannya pribadi, atau yang dia lihat. Tuhan Yesus di atas semuanya itu. Nah, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dia masih lihat secara logika dunia, natural. Padahal dia percaya mujizat kan, percaya malaikat Tuhan turun. Ya. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Tuhan Yesus cuma ngomong, gak peduli dia ngomong apa juga. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, ini perlu gerak kan, perlu ketaatan kan. Bangunlah, nah gitu kan. Bangunlah ya bangun dong. Bisa nggak? Nggak bisa, kan lumpuh, kan sakit. Tapi karena engkau bilang juga, ya saya bangun. Yang bagian yang menguatkan otot-otot kakinya siapa? Ya Tuhan. Yang menguatkan tubuhnya atau seluruh tubuhnya yang dari lumpuh bisa bangkit siapa? Ya Tuhan. Cuman nggak suruh bangun, diangkat tilamnya. Artinya apa? Diberi kekuatan baru tuh. Angkat tilam ya seenteng-entengnya ada. Kalau orang sakit ya nggak bisa. Coba aja saudara angkat ranjang saudara, kan lumayan. Ya, dan berjalanlah. Apalagi ya, kita tadi Pastor Ben juga ingatkan, minggu lalu kita dengar ya Pastor Mark sampaikan, walaupun dia udah umur 62, betul dia sehat tapi lemah, dia bilang. Ya kemudian mulai ikut gym, dan kemarin dikasih lihat ya, dia akhirnya bisa angkat besi itu yang pakai jongkok dulu terus berdiri, namanya squats ya, squats. Dan banyak besinya. Dari lemah bisa lompat, bisa ini. Saudara, kalau saudara dengar hari-hari ini, berjalanlah, bahkan berlari. Saudara jangan pikir, ya saya udah tua, mana mungkin saya mesti jalan sebentar lagi pakai tungkat nih. Saya mah nggak bisa naik tangga, lutut saya sakit, beginilah begitulah. Dan itu yang terjadi, saudara, bagi orang-orang yang percaya begitu. Sedangkan orang Israel di perjanjian lama aja. Di perjanjian lama Yesus belum mati di kayu salib. Coba lihat di Mazmur 105 ayat 37. Waktu mereka keluar dari Mesir. Yang 430 tahun orang Israel diperbudak di Mesir. Berarti mereka budak dari lahir.
Tapi karena Tuhan bilang keluar, berangkat, berjalan. Ya, ini kata Tuhan, kata firman Tuhan bilang apa? Dituntunnya mereka keluar dengan membawa perak dan emas. Dari budak suruh bawa perak dan emas. Dari mana, Pak? Tuhan bilang ya detailnya tuh, kalau lewat nanti orang Mesir apa aja kamu minta pasti dikasih. Itulah tinggal ketaatan aja kan. Maksudnya tinggal oke, Tuhan, oke Bapak, mana serahkan, dikasih. Orang Mesir dibuat murah hati, harus bayar dengan bunganya. Semua pekerja mereka 430 tahun di Mesir jadi budak, digelontorin semua, istilahnya dibayar semua. Wah, Pak Melki mengabarkan Injil kemakmuran nih, sesat nih. Saudara, nggak ada yang namanya Injil kemakmuran. Yang namanya Injil itu adalah Injil damai sejahtera, Injil kasih karunia, Injil iman, Injil Kristus, yang di dalamnya ada kesehatan, ada kemakmuran, berkat keluarga, berkat hikmat, berkat sukacita, damai sejahtera. Apalagi? Kedudukan bersama Yesus, disertai Tuhan Yesus, aman, dan masih banyak lagi. Orang mau ngomong apa? Kalau orang bilang gini, ya itu buktinya ngomong perak, ngomong emas, ngomong uang, ngomong harta. Ya bilang aja, kalau nggak mau ya bilang aja, Tuhan, berkat saya emas perak yang dari Mesir itu yang mestinya buat saya, kasih aja Pak Melki gitu. Atau kasih aja saudara, teman saudara bilang, kasih aja saya gitu. Bilang aja doa gitu. Mau nggak? Ya, kasih karunia. Saya ini kerja keras nih, bukan kasih karunia doang. Ya oke. Ya saya mau nggak saya doain? Mulai hari ini nggak ada kasih karunia buat kamu. Ya, jadi kamu kerja hanya murni 100%, nggak ada berkat Tuhan, mau? Nah, kalau udah begitu biasanya orang baru mikir. Ya, tadi terusin ya, bahwa dibilang dengan perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Non-feeble, bahasa Inggrisnya itu ya, feeble atau lemah. Nggak ada satu yang lemah. Nggak ada yang stumble, nggak ada yang tergelincir juga bisa ya. Jadi jalan, jatuh gitu. Nggak ada. Tersandung. Ya orang saya jatuh, Pak. Ya mulai perkatakan. Waktu sudah jatuh, saya sudah ditebus dari kerusakan. Saya sudah ditebus dari kejatuhan. Saya sudah ditebus dari kecelakaan. Masih Pak, terusin aja ngomong. Firman yang akan menang. Ya, jadi kalau ditanya, kenapa mereka Tuhan berikan berkat kekuatan jalan tadi? Ayo berangkat. Ya Tuhan kasih kekuatan. Ayo, siapa yang menantikan Tuhan diberi kekuatan baru? Ya saya terima. Berlari tidak menjelisuk, berjalan tidak menjelelah. Ya berlari, ya jalan. Dengan kekuatan saya Praja Wali, ya terima. Naik berarti, bukan turun. Cepat. Tuh saya Praja Wali juga bicara swift. Tuh apa swift? Cepat. Tinggi. Kenapa? Karena mereka dasarnya sebagai budak ya nggak makan dengan baik, kurang vitamin kali. Kondisi kaki mereka karena harus bungkuk, harus bikin bata, harus injek bata. Ya mungkin lemah, ada yang tua lagi, ada yang sakit mungkin. Tapi ketika mereka keluar dari Mesir, Passover, mereka makan Lord's Supper, mereka makan apa tuh? Holy Communion. Ya roti yang dipecah-pecahkan, daging Kristus, bersekutu dengan tubuh Kristus. Tidak ada satu yang tergelincir, tidak ada satu yang feeble. Supranatural enggak? Supranatural. Kenapa saudara percaya? Kita dengar. Yang bayangan aja terima yang kayak gitu. Apalagi kita yang punya substansinya.
Apa Pak Melki substansinya? Ya kita perjamuan kudus tiap minggu. Bisa tiap hari di rumah saudara sendiri. Bisa sehari 2 kali. Terserah. Tubuhku benar-benar makanan. Kita discern, mengakui tubuh Tuhan. Bersekutu dengan tubuh kita. Kita mengakui ada Roh Kudus dalam diri kita sebagai bait Roh Kudus. Gimana nggak dipelihara, saudara? Tapi nggak pakai tapi. Ya, kita punya substansinya. Katakan, saya punya substansinya. Tubuh Kristus. Kepala sehat, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Jangan lihat kiri kanan, lihat aja Tuhan. Amin. Ya, karena kalau Tuhan berikan 5 roti 2 ikan. Bukan hanya mereka makan deh, udah makan ya, cukupnya ya 5 roti 2 ikan bagi-bagi. Enggak. Mereka makan sampai kenyang, dibilang. Dan sisa 12 bakul. Masih mau lagi? Enggak, udah kenyang. Sisa 12 bakul. Jadi berkat Tuhan tuh mewah, saudara. Sama-sama katakan, berkat Tuhan bagi saya itu mewah, berlimpah-limpah. Amin. Ya. Bagi yang percaya, terima, saudara. Itulah firman Tuhan. Nafas Tuhan. Mana roti hidup yang kita makan sehari-hari. Dulu orang masih bisa bilang, ya Pak, jangan ngomongin doktrin firman Yesus surat doang. Yang praktisnya apa? Ya inilah praktisnya. Segala aspek, segala area, segala dimensi, segala spektrum. Pakai apa Pak Melki? Pakai saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya didudukan bersama Kristus. Saudara butuh masalah. Saudara punya masalah apa? Sehari-hari. Ya, integrasikan dengan our daily life. Tadi Pastor Prince sampaikan. Integrasikan dan saat persatukan dengan kehidupan sehari-hari kita. Karena mana turun tiap pagi. Mana turun tiap pagi. Itu sekali lagi, itu gambaran ya perjanjian lama. Yesus masih tersembunyi. Perjanjian lama adalah perjanjian baru yang tersembunyi. Perjanjian baru adalah perjanjian lama yang disingkapkan. Kita lihat, tersingkap, saudara. Keluaran 16 ayat 21 sampai 22 ya, saya bacakan juga. Setiap pagi mereka memungutnya. Saudara tinggal pungut, nggak mau. Nah, saudara mau lah pasti ya. Tiap-tiap hari, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Butuhnya berapa? Tersedia. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Ya jangan mau telat dong. Tiap pagi sebelum mana mencair, ambil. Tuhan mengasihi kita. Karena itu kita mengasihi Tuhan kan. I love the word of God gitu. Injil Kristus. Injil kasih karunia. Pokoknya kalau bayar, kalau percampuran nggak mau. Ya, Injil damai sejahtera, Injil iman. Kata Paulus bilang, Injilku. Karena dia rasul kasih karunia. Good news, kabar baik, gospel. Sekali lagi ya, setiap aspek, setiap area, setiap dimensi, setiap spektrum hidup kita. Saya sering juga bilang begitu. Ya, jadi ya kalau ini memberitakan Injil tuh kayak siapa? Lagi KKR gitu, buat orang yang terhilang, Injil diberitakan. Betul, supaya mereka selamat. Tapi Injil itu adalah Injil yang bagi orang yang sudah diselamatkan dong. Ya bagi kita. Amin. Makanya tadi ya, dobedanya pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat. Ya, dan banyaknya 2 gomer untuk tiap-tiap orang, dan datanglah pemimpin jemaat beritahukan kepada Musa. Ya, kenapa saya bilang mujizat? Kenapa saya bilang supranatural? Tiap hari 1 gomer makan. Kalau disimpan berulat besoknya. Tapi kalau hari Sabat, ya hari ke-6 suruh ambil 2. Tapi nggak berulat. Jadi ini semua bicara tentang apa? Bicara tentang simple. Ya, bahwa semua yang kita hidup, terima mana, terima firman, terima kebenaran. Itu supranatural semua. Jangan dipikirin secara natural, saudara.
Dan kita nggak malu terima itu. Yang malu siapa? Orang yang nggak percaya Injil yang malu. Roma 1 ayat 16. Ya sebab aku, kata Paulus, mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Bahasa Inggrisnya, I'm not ashamed for the gospel. Saya tidak malu. Ya, keyakinan yang kokoh. Nah, ini bahasa lebih positifnya. Ya, dalam Injil. Kenapa kita malu? Ya, jadi ya orang pasti, kenapa Paulus bilang I'm not ashamed? Ya ada orang mungkin menuduh dia supaya bikin dia malu. Percaya kayak gitu, percaya halu, percaya khayal. Nggak mungkin dah. Ya mungkin tanpa sadar kita terkontaminasi, ya terpengaruh omongan itu. Mesti omongan itu tuh nggak ada urusan sama sekali sama kita. Saya nggak malu, titik. Masa sih bisa Tuhan nurunin nasi padang ke pangkuan kita kalau kita percaya kepada Tuhan? Percaya, udah gitu aja. Jangankan nasi padang, mana tiap hari 40 tahun. Air dari batu karang keluar dari batu. Batu karangnya bisa ngikut lagi. Jalan sama-sama. Ya itu kan perjanjian lama, itu kan Musa. Ya apalagi saudara dan saya. Cuma percayanya kokoh dong, tuh kan ya, keyakinan yang kokoh. Karena Injil, ya, good news, gospel, itu ada the power of God. Power. Ya, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Salvation, Yesua. Menyelamatkan saudara yang percaya. Kalau nggak percaya gimana? Ya kalau nggak percaya ya dilepehin namanya, bukan ditelen. Nggak mau. Ya, baik pertama orang Yahudi maupun juga orang Yunani. Artinya apa? Jews and Gentiles dalam kasus Rasul Paulus ini, ya. Dan itulah kita berjalan dari iman kepada iman. Ayat 17-nya bilang gitu. Ya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Sama-sama katakan nyata. Ya, kalau nyata artinya apa? Real. Kalau nyata artinya apa? Pasti. Kebenaran Allah, bukan kebenaran kita. Bukan kebenaran daging, tapi kebenaran Allah, kebenaran iman. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Oh, nggak bisa. Di ayat yang namanya iman tanpa perbuatan mati, Pak Melki. Itu di kitab Yakobus, iman tanpa perbuatan mati. Kenapa? Karena lupa dibilang bahwa segala dosanya dahulu sudah diampuni. Lupa pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Yakobus itu meyakinkan kita juga bahwa apa? Kalau kita percaya kebenaran iman, makanya dia bilang apa tuh? Kebenaran Injil, ya. Itu pasti, saudara. Ya, gospel itu memimpin kepada iman. Nah, itu tadi, ketika orang percaya, sudah baru diinjili, percaya Kristus, sudah percaya, ya terus, saudara. Injil, terus Injil. Kan iman timbul dari pendengaran, pendengaran kan firman Kristus. Saudara dengar gini, sudah percaya, sudah teguh berdiri. Disia-siakan sama Tuhan? Nggak mungkin. Karena udah tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Bukan gini, orang benar akan mati oleh iman. Nggak ada. Orang benar akan hidup oleh iman. Sama-sama katakan, saya hidup karena saya percaya karya sempurna Yesus. Apapun, saudara. Apapun, kan tadi kita berdoa untuk yang mau nggak punya anak, mau punya anak. Apa yang iblis tutup, ya Tuhan buka, udah gitu. Ya, justification by faith namanya. Hukum iman. Hukum yang memerdekakan, hukum yang sempurna, Yakobus bilang, yang memerdekakan orang. Ya itu yang diberitakan Yakobus juga. Jadi perbuatannya apa? Ya buah, udah gitu aja. Jadi kalau saudara percaya iman, saudara pasti berbuah. Ya, justification by faith dulu kita lihat ya, Roma 3 ayat 28. Karena
Kami yakin, percaya ya, yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Kebenaran iman. Apa tuh Pak Melki kebenaran iman? Saya selalu bilang, itu namanya kebenaran hadiah. Kenapa? Kan iman, saya cuma tangan terbuka menerima. Itu iman. Dan itu yang laku di mata Tuhan. Mata uang surgawi adalah apa? Iman. Iman juga bicara apa? Opini yang baik tentang Tuhan. Itu iman. Kalau Tuhan menghukum, itu mah bukan iman. Tuhan kasih kecelakaan, itu mah bukan iman. Tuhan membunuh kita, menghukum kita, mementung kita, itu mah bukan iman. Semua agama juga bilang gitu. Do good, get good. Do bad, get bad. Lakukan yang baik, dapat yang baik katanya. Kalau salah, ya dihukum. Itu bukan iman. Itu alamiah, ya begitu. Baik di dunia, baik agama, semua begitu. Tapi kalau saudara, Yesus mati ketika kita masih berdosa, kita percaya itu iman namanya. Makanya dibilang, dibenarkan karena iman. Kebenaran iman, sama-sama katakan. Ya, kebenaran iman itu artinya kebenaran hadiah. Karena iman saya terima, tangan terbuka menerima. Bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Bukan karena di bawah hukum Taurat. Works. Ya, jadi iman bukan works. Untuk melakukan hukum Taurat itu works. Ya, justification dideklarasikan righteous, kebenaran hadiah. Amin. Ya, karena Yesus itu bukannya dibunuh, ditangkap, tapi dia maju untuk taat. Nah, kembali lagi ya, ini tadi tentang ketaatan ilahi ya, bukan ketaatan di bawah hukum Taurat nih. Tapi ketaatan ilahi. Artinya apa? Saudara ada Roh Kudus kok. Saya dipimpin Roh Kudus kok. Jadi saya nggak percaya nih. Enggak Pak, saya nggak dikasih duit sama Tuhan nih. Saya disia-sia, saya mau dibunuh nih. Ya saudara, jangan di ujungnya dong. Saudara berjalan tadinya percaya nggak? Saya ngomong gini, ya bukan ngasal saudara. Orang lain boleh bilang apapun. Si Melki itu nggak ada kerjaannya, nggak bikin gini, nggak bikin gitu. Nggak ada kerjaannya gimana? Saya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Walaupun misalnya dalam satu waktu, ya istri saya yang bisnis, saya nganterin doang, ya saya ikut aja begitu. Saya sampaikan firman, ya saya nabur benih firman. Ya, tapi nggak semua orang, ya betul nggak semua orang bisa seperti saya. Nggak harus. Tapi masing-masing saudara adalah anak Allah. Jadi, paham ya? Nabur juga saya. Untuk misalnya, Pak Zoom ini, ya kalau ada pembayaran ya saya bayar gitu kan. Tenang aja. Tapi semua dari mana? Ya modalnya dari Tuhan, saya nggak pusing kok. Benihnya dari Tuhan. Makanya saudara berdoa. Tuhan katanya suruh saya menabur, suruh saya persembahan, suruh saya persepuluhan. Kan itu sistem Tuhan, saya percaya gitu. Tapi modalnya juga dari Tuhan, tanahnya dikasih, benihnya dikasih. Ya saya lihat Ruth juga begitu, dikumpulin. Tuhannya yang pelurukin itu melalui Boaz. Jadi saudara, semua itu dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Iya, Tuhan itu Bapa kita. Ya, Yesus itu menyerahkan dirinya itu sebagai korban, begitu aja. Yohanes 10 ayat 17-18. Ya, Bapa mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, karena aku telah memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi bukan dibunuh, bukan ditangkap, dia menyerahkan diri untuk dapat lagi, kata Tuhan. Kenapa? Ya buktinya dia mati dan bangkit. Bukan hanya bangkit, dia dapat kita sebagai mempelainya. Itu kerjaan Tuhan. Tentu dibilang gini, 18, tidak seorang pun mengambilnya daripada aku. Nggak ada yang bisa. Tuhan Yesus di Taman Getsemani, kata Yudas, tuh Yesus mau ditangkap, kamu siapa? Akulah Yesus. Geplak semua saudara. Tersungkur semua. I am, cuma Tuhan bilang. Ya, bahkan waktu Petrus mau bela, keluarin pedang, dan bilang sarungkan pedang. Malah orang kuping yang udah dipenggal sama Paulus,
Paulus lagi, Petrus dipasang lagi si Malkus tuh. Ya jadi Tuhan memberikannya menurut kehendakmu sendiri. Jadi kemauan sendiri Tuhan, maju tuh. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Terserah dia. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, jadi kalau ditanya, ngapain Tuhan Yesus ditangkap? Enggak. Ngapain Tuhan Yesus dibunuh? Enggak. Dia menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Dia menyerahkan nyawanya untuk darahnya dicurahkan. Dia terima kembali, bangkit. Ya, itu adalah tugas. Jadi Tuhan Yesus itu went forth, maju gitu, untuk menyerahkan nyawanya. Padahal kalau udah saudara memahami itu, sesimpel itu, apalagi yang belum dibayar, apalagi yang Tuhan mau tahan, ya? Apakah kasihnya bisa berkurang sekarang? Nggak bisa berkurang, saudara. Orang dia menyerahkan kok. Itu yang membuat kita juga memiliki kebenaran iman tadi. Bahkan kita bilang iman Kristus, karena Kristus percaya itu saya cuma terima kok. Ya. Kan dibilang kan Roma 5 ayat 8 nih, ditegasin lagi nih, kita baca aja. Kan tapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Kasihnya, sama-sama bilang kasihnya hanya kasih. Karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itulah kasih Tuhan. Ketika kita masih berdosa, artinya apa? Ketika kita masih jelek-jeleknya aja Tuhan memberikan kasih sama kita. Terus kita udah jadi anak. Terus kasihnya berkurang gitu. Nggak salah. Aneh nggak? Kadang-kadang orang Kristen tuh percaya yang aneh-aneh kalau menurut saya. Ketika kita masih jelek-jeleknya, buruk-buruknya, busuk-busuknya, Tuhan mau mati buat kita. Sekarang kita udah terima Yesus, kita terima kasihnya, kita terima, tangan terbuka menerima, mau dikadalin sama musuh. Nggak mau terima, saudara. Jangan mau terima. Wah, kasih Tuhan berkurang. Kamu harus lihat kasihnya dan apa tuh? Kekerasannya. Ya kekerasannya bukan buat saya, buat orang yang nggak percaya. Siapa? Ya waktu untuk kasus di firman Tuhan itu untuk orang Yahudi. Karena mereka menolak Yesus, tapi juga di dalam rencana Tuhan itu penolakan mereka supaya kita diselamatkan bangsa-bangsa yang lain. Kalau mereka udah terima, selesai saudara. Nggak kebagian masa-masa lain gitu maksudnya. Orang saudara bukan Yahudi awalnya. Ya makanya nggak ada bayangan pertukaran, ya kasihnya diberikan cuma-cuma. Ya makanya kita lebih berharga dari banyak, tadi kan saya bilang burung pipit, dari bunga bakung. Ya, kita lihat ya Lukas 12, 27, 28. Ya perhatikan bunga bakung tidak memintal dan tidak menenun. Ya, aku berkata kepadamu Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. Artinya apa? Tuhan memberikan kita pakaian. Ya, jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didanani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebenarnya Tuhan bukan menghardik murid-muridnya kurang percaya. Ayo dong gitu ya kan, percayanya jangan dikurang-kurangin, percayanya absolut mutlak. Kalau bunga aja yang hidupnya itu cuma sehari, hari ini ada besok dibuang karena udah kuning, udah coklat, udah layu. Itu didandani lebih keren daripada bajunya Salomo gitu kira-kira. Masa kamu enggak? Ya kan didandani bicara baju, Pak. Bukan bicara baju aja, berarti tubuh saudara juga didandani. Kenapa? Karena bunga itu ketika dia didandanin itu dari dalam, bukan dikasih bunga kasih baju ya dari luar, bukan. Dari dalam, saudara. Saudara memiliki tubuh yang berkualitas, hidup yang berkualitas. Artinya apa, Pak? Artinya kita nggak sakit-sakitan. Kenapa? Kita nggak stres, nggak khawatir, nggak gelisah, nggak ketakutan hidupnya, depresi.
rasa bersalah, kecanduan. Karena ada orang ya kalau udah rasa dihukum, penghukuman, ya kecanduan, ya worry, khawatir, nggak ada apa-apa, toiling dalam pikiran tuh kata tadi pastor. Apa tuh? Jadi pikirannya muter aja, stres, nggak bisa tidur, kurang tidur. Ya itu yang membuat kehilangan kesehatan sebenarnya, ya kehilangan kesehatan. Ya Pastor Mark minggu lalu senyum squat pakai besi. Kalau menurut saya sih ada tuh 100 kilo, karena saya lihat banyak banget besi yang diangkatnya gitu. Dari lemah, dia sendiri bilang 62 tahun. Saya 61 tahun juga lari kemarin kan, bulan lalu mungkin. Ya, maraton 42 kilo. Senyum juga. Kenapa? Karena kekuatan Tuhan. Sekali lagi, bukan buat sombong-sombongan, saudara. Ya, jadi dia didandani itu namanya disehatkan. Dan Tuhan Yesus itu, kalau bunga itu kalau dikeras baru wanginya keluar kan. Tuhan Yesus diremukkan, baunya harum. Ya, Tuhan Yesus diremukkan seperti fine flour. Dibilang apa tuh? Fine flour tuh tepung halus itu. Dipukul, dihaluskan. Ya, nggak ada yang nggak imbang dalam dirinya. Dia dikeras supaya bau harum bagi Allah. Itulah Injil yang kita dengar. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Nah itulah kalau Tuhan kita bilang ini. Tadi Pak Melki bilang ketaatan, obey. Ya obey itu karena Tuhan sediakan di depan. Sediakan solusi karena mereka dikejar Mesir. Kalau lari ke kiri gunung, lari ke kanan gurun, gak selamat juga karena Mesir udah siap-siap mau bunuh. Tuhan buka laut Red Sea atau laut Teberau. Itu namanya apa? Itu namanya tinggal jalan. Maju, ya maju. Berarti apa? Pasti buat saudara masing-masing secara spesifik ya melangkah aja. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Soal taat dan tidak taat ya. Ketidaktaatan siapa satu orang? Si Adam. Ya. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ketaatan siapa? Ya ketaatan Kristus. Kalau sudah orang benar, sudah terima apa? Terima hidup, bukan terima kematian tadi. Didandani, diberkati, dilindungi, dipelihara. Terus kan harus ada karakter, Pak. Harus ada perilaku baik. Itu buah. Jadi kalau sudah bicara, sama-sama katakan buah. Buah roh. Itu bukan hasil kerja daging. Hasil kerja daging apa, Pak? Hasil kerja upaya diri di bawah hukum Taurat, di bawah tuntutan. Kalau buah melekat pada pokok, yaitu akar Yesus, dan terima sari-sari makanan. Tuhan, saya terima. Amin, saya terima. Pasti berbuah. Kalau ngomong pasti berbuah, jangan balik lagi. Ya tapi harus lakukan gini. Kalau harus taat, Pak, harus kerjakan. Ketaatan Kristus. Berbuah itu kita ada di dalam, tadi Pastor Pem bilang, di dalam soil, in soil, di tanah grace. Grace itu supply. Tuhan bilang I will, aku yang lakukan, kita terima. Jangan dibantah gitu. Enggak, tetap aja saya mau di Mesir. Kalau di Mesir saya makan. Makan gimana? Orang Mesir udah marah begitu, Firaun. Balik tuh orang Israel, kalau dibilang ya udah, kalau kamu balik aja. Dibantai itu sama Firaun, habis semua. Ya tapi kan ikut Tuhan mentok laut. Ya Tuhan bukain tuh jalan laut. Nggak, Mesirnya kan udah deket. Tuhan pindahin itu tiang api, tiang awannya, jadi tiang api untuk nahan orang Mesir. Ya tapi dia naik kereta kan kekejar gimana? Orang yang sudah di pinggir, orang Mesirnya ditutup sama air laut Teberau, mati semua. Jadi jangan mau balik lagi ke demand dong, ke tuntutan. Ya tapi ada bagian Tuhan, bagian kamu apa? Ngomong-ngomongan kosong gitu udah jangan boleh diterima lagi. Ada bagian Tuhan, ada bagian manusia. Berapa persen bagian lu?
bagian manusia kalau berani ngomong. Ayo sok ngomong. Atau lebih spesifik deh. Kan Tuhan udah selesaikan bagian Tuhan. A, B, C, D, E, E. Bagian kamu apa? Apa bagian kamu apa? Pikul salib. Salib yang mana lagi? Jadi jangan maulah dikada-kada namanya kayak gitu. Walaupun kedengarannya kayak rohani gitu. Itulah yang sebenarnya ya membuat kita tuh semakin paham gitu. Ya, karena ini juga dijelaskan ya. Kita dengar firman Tuhan ini kita duduk, dengar, belajar. Oh enggak Pak, saya cuma baca Alkitab doang. Ya Tuhan juga bilang, Tuhan juga kirim Pak Rasul Paulus, Tuhan kirim juga seperti janda Sarfat kirim Elia mengkonfirmasi sebenarnya saudara. Kirim Melki, Pastor Prince, kita dengar, duduk dengar, diajar, disingkapkan. Ya Tuhan juga yang ngomong. Ya saya bisa apa gitu. Saya juga sama seperti saudara, semestinya nggak ngerti soal-soal kayak begini. Ya 1 Raja-Raja 17 ayat 9. Dan bersiaplah pergi ke Sarfat, termasuk wilayah Sidon, diamlah di sana, kata Tuhan nih. Ya, jadi Sarfat itu ya ini buat intermezzo aja. Soal itu tempatnya Isabel. Isabel itu anak Raja Sarfat, Raja Sidon. Ya, dan Isabel itu yang membuat Raja Israel itu membawa orang Israel menyembah Baal. Nah, ini kasih karunia nih Tuhan spesial kirim Elia ke janda Sarfat. Emang di Israel nggak ada janda mesti ke sana. Nah, itulah grace sebenarnya buat si janda Sarfat ini. Ya, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tuhan udah datang ke dia tuh. Ya. Jadi sudah diperintahkan. Nah, ini gambaran ya tentang roti nih, tentang Yesus. Tapi tetap Elia datang membawa konfirmasi tuh. Nah, saudara pasti udah terima apa yang saudara punya. Tapi kalau saudara dengar duduk seperti ini, saudara dengar konfirmasi. Misalnya kayak tadi, kita mendengar konfirmasi apa? Orang yang gak punya anak, dengar ya. Tuhan kasih urapan nih hari ini. Punya anak. Ya saudara terima aja, kenapa? Ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Padahal Tuhan udah perintah ya tadi ya. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Nah, tapi dia bilang ada sih, teman secuil gitu. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makannya, maka kami akan mati. Dia tahu, tapi dia sebenarnya udah Tuhan udah memerintahkan kasih yang tadi Elia makan. Dia pikir mati aja deh, orang tepungnya tinggal segini, minyaknya tinggal segini. Saudara, mestinya dengar. Semiskin apapun saudara nggak punya apapun. Kalau Tuhan bilang gini, tabur nih benihnya gini, ya udah ikutin, udah atau kemana lah, nggak tahu lah saya. Karena cara Tuhan itu nggak ada batasnya, saudara, nggak ada batasnya. Ya, tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Elia malah suruh bikin buat dia dulu. Nah, ini prinsip, saudara. Ya, memang sow first ya, tabur dulu, harvest cara Tuhan. Tapi kalau dia bilang tabur dulu, tabur pamer orang saya udah makan ayo suruh persembahan nih. Bukan, jangan lakukan di bawah hukum Taurat, di bawah tuntunan jangan. Ya, bilang sama Tuhan, mana benihnya? Mana Tuhan benihnya? Setahu saya seumur hidup saya gitu. Tuhan kasih kok benihnya. Saya mau tabur di mana ya? Saya maunya gini nih Tuhan. Saya di Singapura, saya kan gereja saya New Creation Church. Saya mau nabur di situ. Udah jangan ngomongin gede-gede lu, yang sekarang depan mata aja. Ya nggak apa-apa, pokoknya dia bilang bawa sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Dan saudara tahu ceritanya bahwa tepung itu nggak habis-habis, minyak itu nggak habis-habis selama musim kering atau nggak hujan itu 3,5 tahun. Ya tapi kalau nggak
nggak ada yang mau dilipat gandakan, bagaimana gitu katanya Tuhan. Nah ini sekali lagi, ini cara Tuhan. Gimana Tuhan? Mana yang mau dilipat gandakan? Tuhan kasih juga bakalannya gitu. Itu sih poinnya yang saya mau sampaikan. Kayak 5 roti 2 ikan tadi. Ya, ini saya punya duit 200 dinar nggak cukup, biar secuil-cuil nggak cukup, kata yang pegang bendahara. Si Yudas masih itu. Tapi Andreas bawa anak kecil. Nih, 5 roti 2 ikan. Tapi dia sampai ketawa juga ya. Nah ini kan ya, Yohanes 6 ayat 8. Seorang murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya. Terus di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai. Yang bekalnya kecil, 5 roti jelai dan 2 ikan. Ya kecil-kecil, namanya punya anak kecil. Tetapi apakah artinya itu untuk semua orang sebanyak ini? Dia bilang, dia sambil ketawa ya, tapi nggak ada artinya ya Tuhan. Tapi dibawa juga gitu loh. Ya, what are they among so many? Nggak sebanding, saudara. Tapi prinsip, ya saya percaya sih prinsip tithing ya, prinsip persepuluhan ya, itu bukan soal tuntutan, saudara. You don't have to, you want to, beri dengan sukacita. Ya pasti ada sukacita, kenapa? Kan dari Bapa juga semua. Amin. Ya, jadi ini bukan urusan bisnis. Wah, ini apa, transaksional gitu, meritokrasi, bukan, saudara. Sukacita. Nah, cuma nungguin kan? Coba orang janda sarfat sama 1 anak, tinggal tepung segenggam ini. Suruh bikin dulu buat Elia. Orang dia bilang kalau saya bikin juga nih, saya makan sekali mati kok. Udah gitu udahannya. Masih bukannya dituntut, saudara. Ayo sini saya lipat gandakan. Begitulah. Ya, bagi saya nggak pusing kalau kayak begitu. Ya kan ada juga di Alkitab ya, seorang janda cuma dikasih 2 peser. Oh, dia berikan lebih banyak, di mata Tuhan lebih banyak. Pokoknya begitu deh. Ya, itu seperti hujan tadi Pastor bilang. Itu berton-ton air itu hujan itu di awan. Tapi waktu turun, caranya Tuhan ya menjadi titik-titik air, bahkan titik-titik air itu menimpa bunga yang terkecil itu, bunga nggak rusak. Tapi kalau ribuan ton itu, kata ini ilmu pengetahuan ya, ribuan ton kan bisa jadi banjir kan, hujan yang turun terus-terusan. Tapi kalau jatuhnya blak gitu, ya pohon juga hancur, rumah hancur, boro-boro manusia ya pasti hancur juga. Karena ketika orang jatuh dalam satu ketinggian tertentu ke air, itu sama juga nimpa beton, saudara, pak gitu, hancur, mati. Makanya ya, tapi Pak ada tuh orang diving yang lompat tinggi. Kalau udah di cliff itu di tinggi 20 meter, itu mesti masuk kaki duluan. Dan caranya ya mesti nancep gitu. Kalau berani-berani, caranya pak gitu, pecah, saudara. Ya, jadi tenang aja maksudnya ya. Tuhan itu sediakan semua kalau dia bilang. Ya, jadi konfirmasi Elia jadi powerful ya. Little flower itu cuman tepung sedikit. Ya makanya ya Tuhan, Pastor ingatkan lagi ya. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan mau kerjasama. Tanpa kita Tuhan juga nggak mau. Masalahnya di situ. Ya, jadi tanya maksud saya gitu. Ya. Jangan dicampur-campur. Kan tadi saya bilang jangan campur-campur, itu masih gini ya. Campuran itu bukan kasih karunia masalahnya. Udah bagian kita, bagian Tuhan. Ya kita baca lagi aja Roma 11 ayat 6 ya. Tapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, jelas ya, terjadi karena kasih karunia. Maka kata firman Tuhan, bukan lagi karena perbuatan, bukan lagi karena works. Makanya saya dengan berani kan bilang, gak boleh dicampur-campur. Sedikit-sedikit, nggak pakai sedikit-sedikit. Bukan lagi kasih karunia, dibilang gitu. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia bukan lagi kasih karunia. Kalau bahasa Inggrisnya dia bilang, kalau itu karena perbuatan, maka bukan lagi kasih karunia. Sebab perbuatan bukan lagi perbuatan kalau ditambah kasih karunia.
Jadi sampai kapanpun kita harus berdiri teguh. Ya, kalau ada orang bilang seolah-olah pakai ngomong-ngomongan indah gitu, wah kerjasama atau keseimbangan. Orang firman Tuhan bilang kasih karunia ya cuma-cuma. That's all. Itu cuma itu. Cuma-cuma karya Yesus. Supply. That's all. Ada bagian kita, ada kerjasama, ada keseimbangan. Kalau dibilang bukan lagi karena perbuatan, tapi kalau dicampur kasih karunia bukan lagi kasih karunia, masalahnya itu. Ya bukan mau ngeyel-ngeyelan gitu. Makanya betapa pentingnya kita Injil yang kita dengar. Ya gospel ini harus disingkapkan benar-benar. Amin. Udah panjang juga nih ya bagian terakhir Abraham ya nyerahkan. Nah, jadi perjanjian lama itu adalah perjanjian baru yang tersembunyi, yang terselubung gitu. Kayak Abraham menyerahkan anaknya, ini cepat aja ya, Kejadian 22 ayat 13. Lalu Abraham menoleh melihat seekor domba jantan di belakangnya, tanduknya tersangkut pada belukar. Dalam belukar Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai domba bakaran pengganti anaknya. Yang anak ini nantikan 25 tahun disuruh persembahkan. Tuhan mau kasih lihat nih hati bapak nih. Saya sebagai bapak menyerahkan anaknya yang tunggal yang satu-satunya yang dikasih itu seperti itu gambaran. Tapi Tuhan bukan itu, bukan Ishak tapi Yesus. Kenapa? Anak domba, bukan anak domba, domba nih domba yang besar ya, yang nggak mungkin sengaja masukin tanduknya ke duri-duri itu. Tapi kenapa tanduknya Pak? Kalau masuk ke badannya, ya jadi korbannya jadi nggak bercacat gitu. Kan harusnya tidak bercacat, tidak bercela. Kalau barat-barat ya bercela, bercacat. Paham saudara? Udah diperiksa dulu baru dicambuk gitu. Tuhan Yesus tuh dicambukin semua buat menanggung dosa kita. Jadi semua itu bagian dari korban Tuhan yang sediakan. Amin. Abraham ya iman lagi, kebenaran iman, Ibrani 11 ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dari sanalah seakan-akan telah menerimanya kembali. Itulah kita saudara. Kita menerima kehidupan yang baru, ciptaan baru, ditebus dari segala kemiskinan, dari segala penyakit, dari segala. Kenapa? Karena Tuhan sudah bangkit dan memberikan kita hidup, dan hidup dengan segala kelimpahan. Amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan. Ini udah panjang. Saudara yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sedang dengar kabar baik, tapi saudara bilang, saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat segala dosa-dosa saya, semua dosa saya. Dibangkitkan karena pembenaran saya. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasih. Saya menerima semua berkat Bapa. Saya menerima ya ketaatan Kristus. Tuhan silakan tunjukkan jalan-jalan yang harus saya tempuh. Saya jalani karena kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara diberkati ya, karena kasih karunia Tuhan kita semua diberkati, dan kita tutup dengan perjamuan kudus. Jadi siap-siap saudara melangkah aja ya, apa yang Roh Kudus suruh gitu ya, led by Holy Spirit. Bukan jangan dibalik-balik ya, jangan balik lagi dengan percampuran. Nah, kita udah dengar, kita terima perjamuan kudus, kita dibasuh air jernih, kita dilap dengan kain lenan halus.
Sebab apa yang kuteruskan kepadamu, kata Rasul Paulus, aku terima sendiri ya Tuhan. Saudara terima sendiri ya Tuhan di rumah saudara, di tempat mana saudara berada. Bahwa pada malam Tuhan serahkan, Tuhan mengambil roti, mecah-mecahkan, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati apa? Kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Itu adalah warisan buat kita. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Kita discern, mengakui tubuh Kristus. Buat tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh. Sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, keluar air dan darah, supaya dosa kita taken away, dihapus. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya, menanggung sakit dan penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar, digantung di kayu salib antara bumi dengan langit. Ya, dibakar, murka, semua penyakit, semua kutuk, semua segala yang penghukuman, kematian sudah diserap habis oleh Yesus. Kita rest, bersandar hanya pada kemurahan kebaikannya saja. Sebagaimana Yesus di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan, demikian kita di bumi. Sekarang ini sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, zoe kosmos dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Ya, seperti pohon Tuhan tanam tepi aliran air, merambatkan kali tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, good sukses. Orang benar, bertunas seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Artinya apa? Kita memiliki kesehatan pikiran yang baik, ya. Dan makan daging Kristus karena kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan saudara dan saya dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum terbaik, sea butter, dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kepala sehat, tubuh sehat. Daging Kristus, tulang Kristus. Ya, jantung Kristus, paru-paru Kristus, sudah sebut aja ya. Mata Kristus, dari ujung rambut ujung kaki, kaki Kristus, semua sama dengan Kristus, tubuh Kristus masalahnya. Sudah makan, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan darah Yesus untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita diampuni. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Taken away. Kita berdiri teguh ya, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kita pewaris Kanaan. Ya, target Tuhan bagi kita adalah Kanaan, tanah yang mengalir susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, tidak kita bangun, kita tidak isi, tapi kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, kita nggak gali, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung tembaga, gunungnya mengandung besi, harta karun Kristus dalam bejana tanah liat, kita yang memilikinya. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Kita mewarisi dunia ini, kesehatan, kemakmuran di bawahnya. Mewarisi berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat hujan air. Golden oil, the golden pipe. Berkat-berkat pneumatikos in heavenly places. Warisan anak sulung, karisma. Semua janji, semua berkat Tuhan kita terima. Saudaraku yang kasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Kita tutup aja dalam doa ya. Ucap syukur. Kita berterima kasih untuk semua yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Bapak, terima kasih karena Kau berjanji kebenaran hadiah. Kami mengalir bersama tuntunan Roh Kudus, ketaatan Kristus. Di setiap apapun yang kami hadapi, setiap masalah, setiap persoalan, atau setiap area, setiap dimensi, setiap spektrum kehidupan kami melangkah aja, berangkat, move. Dan kami percaya Tuhan buka jalan, Tuhan buka semua yang kami mau terima. Semua dari surga. Terima kasih Bapak. Berkati bangsa ini, negeri ini, kesejahteraan bangsa ini, kesejahteraan kami. Kami terima kesejahteraan seluruh negeri. Presiden, wakil presiden, seluruh menteri, aparat pemerintahan dari pusat sampai daerah, gubernur, bupati, wali kota, DPR, MPR, DPA,
baik sipil maupun militer, semua aparat, semua dalam kuasa Tuhan. Karena Engkau Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Makasih Bapak. Dan sebentar kami berpisah dan kami mau menerima berkat Tuhan. Mari saudara angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara di Imam Besar Agung. Hanya ada berkat dan melindungi saudara semua, diproteksi. Nama Bapa, nama Yesus di dahi saudara. Tuhan menyinari saudara semua dengan wajahnya. Wajah selalu tersenyum kepada saudara, memberikan saudara favor, kemurahan yang tidak layak kita terima. Ya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara semua, berikan kepada saudara semua shalom, peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Ya Tuhan memberkati saudara berkat Ulangan 28, berkat Abraham, berkati di kota, di ladang, pada waktu masuk, pada waktu keluar, di ruang atas ya. Bakulnya, adonannya, jalannya tidak koyak, berkat buah kandungannya, berkat mengejar saudara, menyusul dan menabrak saudara, terus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar, dari iman kepada iman semakin besar, semakin kuat. Kasih karunia damai sejahtera dilipat-lipat gandakan dalam pengenalan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Percaya, menerima, dan menikmati semua berkat Tuhan. Kita katakan Amin. 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 So be it. So be it.